Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Yunus Solehuddin, NIM 119 dari mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian kelas C. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan mereview jurnal dengan judul Technical Efficiency of Rice Production Using the Stochastic Frontier Analysis Approach Case in East Java Province. Pada jurnal ini ditulis oleh Fadila Citra Melati dan Yosita Prisma Maininda pada tahun 2020 dan diterbitkan oleh Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi volume 15 nomor 2 dengan halaman 170 dan sampai dengan 179. Nah, latar belakang. Kebutuhan akan konsumsi beras sangat tinggi di Indonesia. Namun, menurut data dari BPS, jumlah permintaan beras yang tinggi ini itu belum bisa diimbangi atau belum bisa dipenuhi dengan jumlah produksi padi yang ada di Indonesia. Hal ini membuat pemerintah Indonesia harus melakukan impor beras dari luar negeri. Nah, impor beras ini jika dilakukan secara terus-menerus, satu sisi mungkin akan memenuhi kebutuhan permintaan beras di Indonesia. Namun pada sisi lain akan merugikan petani dan menurunkan kesejahteraan petani. Nah, Jawa Timur merupakan salah satu provinsi tertinggi dengan produksi padi pada tahun 2017. Namun pada tahun depannya atau pada tahun 2018 mengalami penurunan produksi padi yang sangat drastis. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi dan mengetahui faktor-faktor apa saja atau faktor efisiensi dan inefisiensi dalam usaha tani dengan mengukur input-output yang digunakan dalam produksi padi. Metode penelitian, jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari Kementerian Pertanian Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Sedangkan metode penelitian ini menggunakan model untuk mengukur efisiensi adalah analisis stochastic frontier atau SFA. Sedangkan hasil pembahasannya adalah pada tabel analisis frontier di samping ini diketahui nilai sigma square relatif kecil sehingga dapat dikatakan the error term-nya itu adalah normal. Pada distribusi dalam penelitian ini, the error term berasal dari inefisiensi atau gamma effect yang mendukung analisis faktor yang terkait dengan penelitian ini. Kemudian untuk nilai uji LR-nya itu juga lebih besar daripada nilai tabel kode PAM dengan tingkat kepercayaan 95%, yang artinya nilai produksi padi dipengaruhi oleh faktor efisiensi dan faktor inefisiensi teknis. Nah, pada tabel berikutnya yaitu tabel distribusi efisiensi. Tingkat efisiensi tertinggi ditunjukkan oleh 0,999 dan tingkat efisiensi terendah adalah 0,102. Sebanyak 53,63% kecamatan di Jawa Timur atau sekitar 20 kecamatan memiliki tingkat efisiensi yang sangat rendah atau 0,5. Nilai rata-rata tingkat output di Jawa Timur adalah 0,267. Nilai ini menunjukkan bahwa tidak meratanya rata-rata efisiensi teknologi dalam produksi beras. Lebih dari 50% kecamatan di Jawa Timur masih belum efisien, sehingga hal ini membuat pada tahun 2018, yang tadinya pada tahun 2017 itu Jawa Timur sebagai produksi padi tertinggi di Indonesia, pada tahun 2018-nya itu menurun dengan drastis. Nah, berdasarkan penelitian model frontier dan variabel irigasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai produksi padi di Jawa Timur pada tahun 2018. Hal ini karena semakin banyak sawah mendapatkan aliran irigasi yang optimal, maka jumlah dan kualitas gabah yang
dibuat itu akan menjadi lebih bagus, sehingga produksi beras juga akan meningkat. Namun, temuan ini tidak sebanding dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh laporan Tina Aprilia et al. Pada tahun 2013, di mana disebutkan bahwa tingkat efisiensi teknis produksi padi di Jawa Timur sebesar 74,22% dengan variabel lahan yang paling sensitif mempengaruhi produksi padi. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan jurnal ini adalah hasil analisis yang dipaparkan dengan jelas dan dapat menampilkan tabel agar mudah dipahami. Adanya tinjauan pustaka yang dapat memudahkan kita dalam memahami teori-teori, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, adanya penelitian terdahulu sebagai perbandingan. Nah, sedangkan kekurangan dari jurnal ini adalah tidak dijelaskan secara lengkap mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi produksi padi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.